Want you in my window, baby, you said I want your love. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya, sumber daya dapat digolongkan menjadi 4. Pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diganti. Dan yang keempat, sumber daya alam lestari. Selanjutnya, berdasarkan asal proses pembentukannya, sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya fisik, biotik, dan lingkungan. Yang pertama, sumber daya alam fisik. Sumber daya alam fisik memiliki ciri melimpah dan digunakan seluruh makhluk hidup. Sumber daya alam fisik contohnya adalah tanah, air, udara, dan sinar matahari. Yang kedua, sumber daya biotik. Sumber daya alam biotik adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh makhluk hidup, seperti tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, sumber daya lingkungan. Segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya yaitu kegiatan pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan adalah yang berkelanjutan secara ekonomi yang capai dengan penggunaan energi yang lebih sedikit. Selanjutnya, menjaga kualitas air atau lahan basah. Konservasi serta perlindungan sumber daya air adalah komponen vital dalam pertanian. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan pertanian, kadang kurang memperhatikan kualitas air. Yang selanjutnya, sistem rotasi dan budidaya rumput. Sistem pengolahan budidaya rumput insentif terbaru ialah dengan cara memberikan ruang bagi binatang ternak di luar pertanian pokok yang ditanami rumput berkualitas tinggi. Yang selanjutnya yaitu agroforestik, merupakan suatu sistem tata guna lahan yang permanen, di mana tanaman semusim maupun tanaman tahunan ditanam bersama atau dalam rotasi. Selanjutnya, pemasaran. Peningkatan pemasaran adalah suatu upaya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Yang pertama yaitu pemasaran langsung melalui surat pemerintahan, pasar petani, restoran lokal. B. Bisnis usaha kecil produk lokal sebagai bahan mentah makanan olahan. Selanjutnya, pengendalian hama terpadu adalah suatu pendekatan untuk mengendalikan hama yang dipadukan dengan metode-metode biologi, fisik, dan kimia. Selanjutnya, adapun caranya dapat melalui hal berikut ini. A. Melakukan rotasi tanaman untuk memutus populasi pertumbuhan hama setiap tahun. B. Penggunaan tanaman pengangkapan hama yang berfungsi sebagai pemikat hama sehingga menjauhkan hama dari tanaman utama. Selanjutnya yaitu pengendalian pelindung. Menanam tanaman antara lain semanggi dan gandum di akhir musim panen tanaman sayuran atau sereal dapat memberikan manfaat terhadap penekan pertumbuhan gulma. Selanjutnya, kegiatan pertambangan yang berkelanjutan. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum. Selanjutnya, terdapat usaha pertambangan bahan-bahan galian dibedakan menjadi 3 macam yaitu sebagai berikut. Pertama, penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional, indikasi adanya mineralisasi. Kedua, eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian. Yang ketiga, operasi produk adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, pertambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan. Selanjutnya, kegiatan industri yang berkelanjutan. Industri berkelanjutan merupakan proses penciptaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem yang bebas, populasi, ekonomis, aman, dan sehat bagi karyawan, konsumen, masyarakat, dan sosial, serta melestarikannya. Selanjutnya, terdapat hal-hal yang menjadi faktor penghambat sistem usaha industri adalah sebagai berikut. Pertama, pemasaran yang kurang lancar. Kedua, barang yang disediakan sudah tidak sesuai dengan selera konsumen. Tiga, modal relatif kurang lancar. Keempat, bahan baku untuk jenis-jenis barang tertentu. Kelima, sarana dan prasarana pendukung industri belum merata. Keenam, tenaga ahli terampil yang terbatas. 7, kualitas sumber daya manusia yang kurang.
8. Tergantung dengan suasana sosial dan politik. Ke-9. Modal yang terbatas. Yang ke-10. Penyebaran penduduk yang tidak merata. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu industri di Indonesia digolongkan dalam beberapa industri lagi diantaranya. 1. Aneka industri. Aneka industri dapat dibagi lagi dalam beberapa industri lagi diantaranya. Pertama, aneka pengolahan sandang pangan, aneka kimia dan serat, aneka bahan bangunan. 2. Logam dasar. Industri yang termasuk dalam logam dasar antara lain yaitu industri peralatan listrik, industri motor mesin, industri perlengkapan dapur. Sekian dari hasil video pembelajaran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Crazy, she was a good place.